Selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu kembali di dalam saat teduh pada pagi ini. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan terima kasih kerana sudi hadir bersama-sama pada pagi ini. Mari kita mulakan saat teduh ini dengan mengangkat tanda kemenangan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Selamat pagi ya Allah Bapa yang Maha Kuasa. Selamat pagi Yesus Kristus Putra Allah yang Tunggal. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bunda Maria. Terima kasih di atas istirahat yang panjang, lena dan damai yang kami miliki malam tadi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk hari yang semalamnya. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kerana kami bisa menjalankan kehidupan kami untuk yang semalam harinya. Ampunkanlah kami jika kami ada berbuat salah kemarin. Dan untuk pagi ini kami mohon berkat daripada-Mu ya Allah. Bimbinglah kami dalam segala hal yang akan kami tempuhi pada hari ini. Terima kasih kerana nafas baru yang Engkau berikan untuk kami pada pagi ini, untuk hari ini, untuk hari yang seterusnya. Ya Allah Bapa, pada saat teduh ini, kami mohon agar segala peralatan yang kami gunakan untuk saat teduh pagi ini diberkati, dilindungi, agar saat teduh kami ini berjalan dengan baik. Berkatilah para petugas pada pagi ini juga untuk yang membawa pujian, yang membawa renungan firman Allah, dan juga yang di belakang layar. Semoga diberkati ya Bapa. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar segala sesuatu yang kami lakukan seturut dengan perintah-Mu. Ya Allah Bapa, berkatilah juga semua peserta yang turut hadir pada pagi ini. Juga kepada pemimpin kami, Pak Paulus dan Ibu Vila. Agar kami dibimbing oleh Roh Kudus-Mu pada pagi ini, pada hari ini, segala sesuatu berjalan dengan baik, dilindungi oleh-Mu, diberkati oleh-Mu, dan diberi kesehatan tubuh badan. Sekarang ini kami mahu membawa pujian kepada-Mu ya Bapa. Dengan rasa hormat, dengan tunduk, kami ingin bernyanyi, berdoa sepenuh hati kami. Amin. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Nya. Kita mau terus menyembah Dia dan memuliakan nama-Nya. Karena kita tidak tahu apa yang harus kita balas kepada Tuhan. Apa yang harus kita berikan kepadanya. Mari teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, kita angkat pujian ini.
Kita terus mau bersyukur kepada Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apakah ku balas cinta-Mu? Oh Yesusku, mau syukur Bapa yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita terus bersyukur. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Dia selalu ada di saat kita memerlukannya. Dan kita selalu ditopang oleh-Nya dalam keadaan apapun. Mari kita nyatakan dengan apa yang harus kubalas padamu ya Tuhan. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa kan ku balas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopangku, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Allahku, Kau Allahku yang setia. Benar Tuhan, Engkau adalah Bapa yang setia, yang selalu menopang setiap keadaan kami, yang selalu menggendong kami dalam hal apapun. Saat ini Bapa yang baik, kami mau datang kembali kepadamu. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji dan memuliakan Engkau dengan hati kami Tuhan. Kami mau masuk ke ruangan-Mu Tuhan, ruang-Mu yang maha kudus, yang penuh dengan kuasa Tuhan. Bukalah hati kami, biarkan Roh-Mu yang terus bekerja dalam hati kami. Biarkan Roh-Mu yang menyala-nyala dalam hati kami Tuhan. Mari teman-teman, saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita nyanyikan, kita masuk ke ruang Allah yang Maha Kudus. Kita sembah Dia dengan roh, dengan cinta kita kepadanya. Ku masuk ruang
Maha Kudus, dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab Allah yang kudus, kudus, Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Kita sembah Dia terus, kita buka hati kita. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus,
kudus. Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan. Sebab namamu kudus. Kudus. Tuhan. Ya. Sebab namamu kudus, kami menyembahmu Tuhan. Engkau kami Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau kami Kami mau menyembahmu dengan roh dan Terima kasih Tuhan. Terima kasih perlawatan. Saat mau hening di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan. Saat ini di dalam keheningan hadirat-Mu, kami ingin mendengarkan suara-Mu. Urapi anak-Mu Fenty. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan menurut Injil Santo Yohanes. Inilah Injil Yesus. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi
minta minum kepadaku, seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayan di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal."
Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini, benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, pada ayat ke-6 tertulis hari kira-kira pukul 12 siang. Perjumpaan dengan seorang Samaria terjadi pada pukul 12 siang. Apakah itu secara kebetulan? Kita tidak pernah ada yang mengetahuinya. Tetapi saya tertarik dengan kata-kata kalimat 12 dalam ayat ini. Yang pertama, angka 12 mengingatkan saya akan 12 suku bangsa Israel yang terpecah menjadi 2. 10 suku bangsa Israel yang membentuk kerajaan utara dan beribu kota di Samaria, serta 2 suku lain yaitu Yehuda dan Benyamin yang mendirikan kerajaan selatan dengan ibu kota Yerusalem. Lalu yang kedua, jam 12 menandakan suatu situasi yang panas, terik, dan memungkinkan Yesus untuk menghampiri sumur Yakub, melepaskan dahaganya. Dan secara tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita Samaria tersebut. Yesus dan wanita Samaria di sini kita lihat sama-sama membutuhkan air dari sumur nenek moyang bangsa Israel, yaitu sumur Yakub. Yang ketiga, Yesus coba menghantar wanita Samaria itu untuk memahami kondisi dahaga yang paling dalam, di mana dahaga terbesar dari Yesus adalah mencari orang-orang yang berdosa. Ada di ayat 7, kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sedangkan dahaga yang dicari oleh wanita Samaria tersebut adalah kasih karunia Allah karena dia seorang pendosa. Dia membutuhkan belas kasih Allah yang selama ini mungkin dia haus. Karena kita bisa lihat wanita Samaria ini bukanlah wanita yang, dengan kata lain wanita yang dikucilkan, wanita yang berdosa, apalagi dia mempunyai 4 suami dan 5 suami yang sekarang bukan suaminya, seperti itu. Lalu apakah saat ini kita benar-benar manusia berdosa dapat merasakan sumur Yakub, dapat menikmati
situasi sumur Yakub. Kita dapat menikmati situasi sumur Yakub itu, yaitu dengan Ekaristi, di mana ketika kita haus, kita lapar akan firman Tuhan, kita haus akan kasih Tuhan, kita datang ke Ekaristi, kita langsung menyantap tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur. Wanita Samaria itu menyadari bahwa dia adalah manusia berdosa, sehingga ia sengaja mengambil air di jam 12, di mana orang-orang mungkin tidak keluar rumah. Mungkin orang-orang ada yang kerja, ada yang ke ladang, atau ada yang tidur. Karena dia menghindari cercaan, hinaan, gunjingan, atau mungkin cacian, makian lah yang akan diterima oleh wanita Samaria tersebut. Bapak dan Ibu yang terkasih, apa yang dialami oleh wanita Samaria itu mungkin pernah kita alami. Mungkin saat ini kita rasakan, kita dicemooh, dihujat, dikucilkan, diomongin oleh orang-orang sekitar kita. Karena mungkin kita melakukan suatu kesalahan, mungkin kita gagal, atau mungkin kita mempunyai status atau mempunyai posisi yang orang lain mungkin tidak punya, seperti mungkin difabel, orang miskin yang terlantar, seorang single mom, seorang yang seorang yang mungkin menjadi seorang waria atau PSK. Mungkin mereka tidak mau itu semua, tapi itu adalah panggilan yang harus mereka hadapi dan mereka lakukan. Kita mungkin tidak bisa menghindar dari kita mungkin bisa menghindar dari cemooh, cacian, hujatan orang-orang tersebut. Kita mungkin bisa menarik diri, kita mungkin bisa diam, kita mungkin bisa menghindari mereka semua, tetapi Bapak dan Ibu ingat, Tuhan tidak pernah tutup mata akan situasi dan kondisi yang kita alami. Kita tidak bisa menyembunyikan itu semua dari Tuhan. Dia tahu apa isi hati kita yang paling dalam. Lalu saya ambil lagi dari bacaan ini, poin yang kedua, kerendahan hati Yesus yang mau berkorban, yang mau memecah, mendobrak tembok penghalang antara orang yang berdosa dengan tidak berdosa. Allah tahu bahwa keadaan kita mungkin bisa kita sembunyikan dari orang-orang di sekitar kita. Kita merasa tidak layak, kita tidak percaya diri untuk hidup di tengah masyarakat kita. Tetapi dalam perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria, kita melihat bahwa Yesus melakukan suatu pekerjaan yang luar biasa. Dia mau menegur wanita Samaria tersebut, dia mau mendobrak, dia mau memecahkan pemisah antara orang Yahudi dengan orang Samaria, dan dia berkata, berilah aku minum. Bukan kita yang menilai kita layak atau tidak, pantas atau tidak, benar atau tidak, tetapi Allah lah yang menilainya. Dialah hakim yang adil, dia bertindak dengan penuh rasa kasih sayang. Dia meyakinkan kita bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni. Di hadapan Allah kita semua sama. Sama-sama orang berdosa yang telah ditebus oleh putranya Yesus yang dengan merendahkan dirinya, dia wafat di kayu salib. Dia mau menebus dosa-dosa kita. Lalu poin terakhir yang saya dapatkan dari bacaan hari ini, Yesus berbahagia melihat orang Samaria pergi dengan jiwa-jiwa yang ingin diselamatkan. Bapak dan Ibu, apakah kita setelah merasakan perjumpaan dengan Tuhan Yesus, apakah kita mau berbagi dengan sesama kita? Ataukah kita simpan sendiri? Bapa menghendaki kita supaya kita memberi kesaksian bahwa Allah kita mempunyai kuasa, bahwa kuasanya tidak terbatas, kuasanya sangat-sangat mampu membuat kita menjadi orang yang layak.
Dia mau kita menyatakan bahwa dialah Allah Sang Juru Selamat. Dialah penolong kita. Dialah yang memberi pengampunan kepada kita. Dialah yang mencukupkan kita. Dan satu hal, dialah Allah yang hidup dan Allah yang tidak pernah yang selalu menepati janjinya. Setiap Yesus. Dan satu lagi, ketika di sini ketika kita ingat bahwa Yesus selalu berkata, setiap melakukan mujizat-mujizatnya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, Yesus selalu berkata, jangan kau beritahukan kepada orang lain, pergilah. Apa maksud seperti itu? Yesus mau ketika orang-orang datang kepada Yesus, bukan hanya mendengar dari kita, bukan hanya melihat, atau bukan hanya, oh benar ya Yesus seperti ini, tetapi Yesus mau kita datang kepada Yesus, kita datang mencari Yesus dengan iman kita. Kita mau disembuhkan, kita mau dipulihkan, kita mau benar-benar bertobat mengikuti Yesus. Bapak dan Ibu yang terkasih, ketika kita mengalami apa yang wanita Samaria alami, janganlah kita menggunakan kekuatan diri kita. Dengan beranggapan bahwa ketika kita menarik diri dari masyarakat sekitar, ketika kita diam di dalam rumah, itu adalah zona yang aman buat kita. Bukan. Ingatlah, Tuhan sedang menanti kita di sumur Yakub yang baru. Yaitu di mana? Yaitu di Ekaristi. Dalam Ekaristi, mampu menguatkan kita, menyangkal diri kita, memikul salib kita untuk mengikuti Yesus. Mari kita menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh bertobat di masa puasa ini. Ada satu pesan dari Bapak Benediktus ke-16 yang saya ingat. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan mengalami pertobatan dan perubahan dalam hidupnya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Mari saat ini, sahabat terkasih, kita mau tutup saat teduh kita dengan doa penutup. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Kasih karunia-Mu sungguh bekal untuk kami orang berdosa ini. Kami semua adalah sama di hadapan Engkau. Dan lewat Ekaristi, Engkau mau kami berjumpa dengan Engkau. Biarlah dalam masa Prapaskah ini, sambil kami menjalani puasa, kami boleh bertobat dan semakin mendekatkan diri kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Cipila, pembimbing kami dalam komunitas ini. Biar Engkau selalu berkati mereka, berkati keluarga mereka. Tutup bungkus mereka selalu dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga mereka selalu setia dalam melayani Engkau, membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi kepadamu Tuhan. Dan juga untuk RPH yang sedang berlangsung, Kau selalu berkati, sehingga semua peserta Kau selalu berkati, setia menjalani senjata rohani mereka, dan mereka boleh mengalami hadirat-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang berkati setiap kegiatan kami hari ini, dari awal pagi hari ini hingga malam hari nanti. Terima kasih Bapa. Kami mau satukan semua doa kami ini dengan doa untuk komunitas kami, pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi hari ini. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto.
Oke, kita mulai dari layar pertama ya. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Terima kasih semuanya. Selamat berhari Minggu. Paulus, Terima kasih. Jumpa lagi.